Tanjung Priuk. Di ujung utara Jakarta, sejak zaman Hindia Belanda, telah buka para dari mancanegara, dari pesisir hingga jantung kota, yang berputar roda kehidupan. Inilah gerbang metropolitan, masuk dari laut berkumpul ragam suku bahasa, menjadikan kaya budaya. Yuk kita dengerin aja, kita simak Priuk punya cerita. Yuk kita dengerin aja, kita simak Priuk punya cerita. Kita simak Priuk punya cerita. Terima kasih Home Band Priuk punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube kami, Priuk punya cerita. Cerita apa ya? Ya nggak jauh-jauh, sesuai dengan judulnya, kita akan cerita tentang Tanjung Priuk. Yang katanya Tanjung Priuk itu banyak premannya, banyak kriminalitasnya. Terus Priuk itu katanya banyak debunya. Dan lagi ya, ada premis yang bilang kayak gini, Bray, lu tuh tahu Jakarta tuh keras, Bray. Sementara Tanjung Priuk ini cadas, Bray. Heh, emang gitu? Ya nggak juga kali. Di channel ini kita akan banyak bahas tentang Tanjung Priuk dari keunggulannya, potensinya, dan juga akan ngobrol-ngobrol banyak sama warganya nih, warga Tanjung Priuk nih, yang mungkin dari lahir sampai meninggal tetap di tanah Priuk ini. Di mana? Di Priuk punya cerita. Oke, nggak afdol rasanya kalau kita nih ya ada acara ini nggak manggil dulu kepala sukunya Tanjung Priuk. Siapa lagi kalau bukan Camat Tanjung Priuk, Bapak Samsul Huda. Bapak Samsul Huda, Bapak kayaknya sih kalau orang-orang udah lihat nih ya, Bapak tuh udah terkenal Pak. Kemarin habis nampil di mana tuh Pak? Oh masa kata siapa kita Kata saya, terkenal? jangan digituin Pak, host digituin jadi jiper Pak. Oke, Pak Samsul Huda apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Pak, ini kan gini apa ya, mengenai Priuk punya cerita ini Pak. Yang saya tahu di instansi pemerintahan mungkin baru ini Pak, Tanjung Priuk yang berinovasi untuk adanya channel sendiri Priuk punya cerita. Yang mau saya tanyain Pak, sebenarnya behind the story adanya channel ini tuh apa sih Pak? Kalau kita melihat ke belakangnya sejak adanya pandemi, ya, kita kadang untuk sosialisasi kepada masyarakat kan biasanya kita bisa mengundang Pak RT, Pak RW atau warga masyarakat. Terus kegiatan-kegiatan lainnya kita bisa melakukan sosialisasi kan gitu kan. Nah sejak ada pandemi ini kelihatannya kok kayak terputus ini komunikasinya kita dengan warga masyarakat ya karena situasi tadi. Nah jalan inilah yang kira-kira nanti bisa komunikasi itu nyambung kepada warga masyarakat, apa program-program pemerintah ya khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk supaya masyarakat itu tahu. Nah, mungkin melalui program ini nanti masyarakat itu bisa menyampaikan juga, kan kita banyak cerita sebenarnya dari wilayah Kecamatan Tanjung Priuk.
yang belum tentu semuanya masyarakat Tanjung Priok tahu. Baik. Dan belum tentu juga masyarakat luar tahu dalamnya Tanjung Priok. Iya Pak, saya Bapak ngomong gitu aja saya udah baper Pak, karena sebagai warga Tanjung Priok ya Pak, saya tuh merasa tidak diperhatikan Pak. Saya tuh maksudnya memang bukan diperhatikan, kenapa ya Pak? Sama Bapak saya diperhatiin, tapi ya Bapak tahu lah Pak, saya masih jomblo nih Pak. Ya. Gitu ya Pak? Itu karena kalau pamong itu urusannya kan mulai dari di dalam perut sampai nanti sampai yang lihat itu urusan pemerintah juga. Oh berarti saya jomblo urusan Termasuk, pemerintah ya Pak, tanggung jawab. Baiklah, tugas terima kita kasih. bersama kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Camat. Oke, semoga inovasi ini terus menjadi manfaat untuk seluruh warga Tanjung Priok pada khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsul Huda atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, untuk episode pertama kita akan membahas mengenai salah satu pilar yang mana pilar ini merupakan pilar utama dalam kehidupan warga Tanjung Priok. Apalagi kalau bukan kesehatan. Jadi apa sih kesehatan? Pasti kita nggak akan jauh-jauh dari pusat kesehatan masyarakat kalau ngomongnya masih tingkat kecamatan. So, saya akan panggilkan salah satu tokoh yang menjadi leader di Kecamatan Tanjung Priok, puskesmasnya yaitu Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Dr. Diah. Silakan dok. Oke, boleh mikrofonnya? Baik. Dr. Diah, dokter tahu nggak sih dok? Banyak yang bilang kalau kita berdua tuh mirip loh dok. Ya kan? Ya cantiknya maksudnya ya dok ya. Tapi beda angkatan kayaknya ya. Waduh. Saya minder nih dekat Mbak Fani. Saya minder, saya kayak seangkatan muka saya itu sama dokter hampir sama ini. Saya yang tua berarti ya dok ya? Enggak, dokter masih muda ya dok. Oke, dokter Diah bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Ya saya jadi malu dokter Diah itu ngomongnya kayaknya langsung menusuk ke hati ya. Tenang, kalem, jelas, cantik pula. Mirip kayak saya tentu saja. Terima kasih. Dokter Diah, boleh dong cerita sedikit tentang puskesmas. Apa sih puskesmas itu dok secara umum begitu ya dokter Diah? Kalau puskesmas tuh tentunya fasilitas kesehatan masyarakat. Kita menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Gitu. Jadi ada UKP, ada UKM. Jadi ada upaya kesehatan masyarakat dan perorangan juga. Jadi tingkat pertama ya. Jadi memang kalau puskesmas tuh ujung tombaknya lah. Ujung tombak ya. Jadi ujung tombak kesehatan memang adanya di puskesmas. Kita mengutamakannya memang promotif dan preventif. Baik. Walaupun kuratif tetap ada gitu, tapi memang lebih dikhususkan promotif dan preventifnya itu. Gitu, di situ kita berkolaborasi dengan masyarakat ya. Mungkin semua tahu dong posyandu ya. Posyandu itu ada balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Di situ semua kolaborasi dengan masyarakat karena memang didukung ya. Kita didukung oleh masyarakat penuh, juga dibantu oleh kader-kader kesehatannya sehingga bisa terlaksana pelayanan posyandu tersebut. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi puskesmas tadi seperti yang dokter Diah sampaikan ada UKP, ada UKM, Ada UKP, begitu. ada UKM. Begitu ya, promotif, kemudian preventif dan juga ada kuratif juga ya dok ya. Ada, iya. Baik. Walaupun mungkin nggak sehebat rumah sakit ya untuk kuratifnya, tapi program-program puskesmas luar biasa bagusnya. Jadi kalau ada yang belum kenal, belum tahu, boleh ya. Kita di Tanjung Priok ini ada puskesmas kecamatan, 1 puskesmas kecamatan yang berada di Papanggo dan 12 puskesmas kelurahan. Jadi ada 12 ya. Jadi 1 kelurahan aja ada yang 3 puskesmas kelurahan. Oke. Gitu, dan insya Allah semuanya bagus. Jadi Amin. boleh ya, boleh untuk diakses puskesmas. Kita juga sekarang puskesmas punya sosial media yang oke ya. Oke. Jadi boleh dilihat di Instagramnya, nanti boleh Mbak Fani. Baik, nanti Juga Instagramnya ya segala dok ya? kegiatan kita update di sana. Oke, baik. Itu dia dari dokter Diah, Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Terima kasih dokter Diah. Terima kasih untuk Iya. kesempatannya. Baik, dan untuk Sobat Priok semuanya, lebih jelas lagi apa sih Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok? Kayak gimana sih Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok? Ini dia videonya.
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok terletak di Jalan Papanggo 2B, nomor 69, RT 06, RW 03, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Adapun luas wilayah binaan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok adalah sebesar 2.480,49 hektar. Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok antara lain pelayanan upaya kesehatan perorangan, ruang bersalin, pelayanan kesehatan penunjang, rujukan, pelayanan BPJS, dan pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok bertujuan menjadi puskesmas terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan sistem manajemen yang dikelola secara profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sesuai dengan visi misi Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok yang dengan pelayanan prima mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri tahun 2022. Kami akan terus meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dan profesional, mewujudkan pelayanan kesehatan prima dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, menciptakan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan semua pihak terkait, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dan kerjasama lintas sektor, mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Dengan moto ramah, nyaman, terpercaya, kami juga memegang teguh tata nilai Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, yaitu sahabatku, santun, handal, bersahabat, dan berkualitas. Pelayanan kesehatan perorangan dalam gedung puskesmas antara lain loket pendaftaran, pelayanan 24 jam, pelayanan swab PCR COVID-19, pelayanan metadon, ruang bersalin, pelayanan TB dan kusta, pelayanan lansia, pelayanan pelangi, pelayanan gigi, pelayanan KIA, pelayanan Jatim dan KB, pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan umum, pelayanan kesehatan peduli remaja, dan layanan KTPA, nurse station, pojok PTM, pelayanan konseling sanitasi, laboratorium.
Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok memiliki 12 puskesmas kelurahan yang tersebar di 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Priok. Puskesmas Kelurahan Tanjung Priok. Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang 1. Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang 2. Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang 3. Puskesmas Kelurahan Sunter Agung 1. Puskesmas Kelurahan Sunter Agung 2. Puskesmas Kelurahan Sunter Agung 3. Puskesmas Kelurahan Sunter Jaya 1. Puskesmas Kelurahan Sunter Jaya 2. Puskesmas Kelurahan Sungai Bambu. Puskesmas Kelurahan Warakas. Puskesmas Kelurahan Papanggo. Nah, itu dia tentang Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Kita tuh udah bertransformasi banget ya. Dulu tuh Puskesmas kesannya tuh ya horor, jadul. Tapi sekarang tadi udah kelihatan banget bagus dan modernnya. Kita akan panggil bintang tamu pertama kita, punggawanya Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Ini dia Kasatpol UKP Dr. Ayu. Silakan duduk Dokter Ayu. Oke. Ya, ini dia Dokter Ayu ya. Bagaimana Dok? Hari ini kondisinya sehat?
Alhamdulillah sehat, Mbak Fani. Iya, saya tuh ngelihat ke arah Dokter Ayu tuh kayak ngelihat matahari terbit cerah banget gitu. Cerah banget ya. Iya, alhamdulillah ya dok ya, berarti Alhamdulillah, happy. Nah, Dokter Ayu, kita itu kalau udah ngomongin soal apa kabar sekarang tuh udah sifatnya bukan basa-basi lagi dok. Sifatnya tuh udah serius karena kondisinya kan dokter tahu sendiri lah gimana ya berjibakunya kesehatan dan juga lintas sektoral untuk COVID ini. Baik Dokter Ayu, tadi saya baca nih di sini Dokter Ayu tuh Kasatpel UKP. Kasatpel UKP itu apa sih dok? Oke, saya jelasin sedikit ya Mbak Fani ya. Jadi kalau kita di Puskesmas itu dari struktur organisasinya ada Kepala Puskesmas, kemudian di bawahnya juga ada Kasatpel UKP, Kasatpel UKM. Dan kebetulan saya sebagai Kasatpel UKP itu lebih tugasnya untuk mengkoordinir, memanajemen pelayanan terhadap kesehatan perorangan. Biasanya itu berhubungan dengan pelayanan di dalam gedung, poli-poli, mulai dari kedatangan sampai ke farmasi dapat obat sampai ke proses rujukan kalau memang diperlukan, seperti itu Mbak Fani. Oke, berarti sifatnya kalau Dokter Ayu ini ibarat di rumah sakit tuh manajer pelayanan begitu ya dok ya? Ya betul betul. Baik. Nah, Dokter Ayu kalau boleh tahu udah berkecimpung berapa lama, berapa puluh tahun nih di dunia kesehatan masyarakat? Jadi dokternya udah 15 tahun. Kemudian 15 tahun. Di Dinas Kesehatan dan Puskesmasnya sekitar 11 tahun. Jadi ya total 11 tahun di masyarakat ya. Iya, kira-kira waktu 11 tahun dokter jadi dokter itu ya di Puskesmas saya mungkin masih TK ya dok? Iya, saya masih ya, TK. Berarti Mbak Fani masih muda banget ya. Masih muda, bisa kelihatan kan ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya ya Dokter Ayu ya. Baik. Dokter Ayu, menurut dokter nih yang udah 11 tahun melanglang buana di dunia puskesmas, apa sih yang sebenarnya peran apa yang harusnya masyarakat tuh bisa rasakan dengan adanya puskesmas di tingkat kecamatan? Sesuai dengan namanya, Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Jadi dalam satu wilayah, Puskesmas itu bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, karena wilayah kita adalah wilayah Tanjung Priuk, jadi Puskesmas di wilayah Tanjung Priuk itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Tanjung Priuk, gitu. Dengan segala program dan kegiatannya seperti itu. Baik dok, jadi memang beda ya dok ya kalau misalnya dokter tadi sebelumnya pernah cerita nih, pernah di dinas kesehatan, terus kemudian langsung turun di puskesmas. Bedanya apa dok kira-kira ketika dokter di dinas kesehatan nih mengurusin puskesmas dan sekarang di puskesmas langsung turun, langsung terjun ketemu masyarakat, terutama di Tanjung Priuk nih dok, yang tadi katanya wah orang-orangnya tuh kriminal, preman, terus katanya tuh orang-orangnya keras. Nah menurut dokter nih sebagai tenaga kesehatan, emang orang Priuk begitu dok? Sebenarnya sama aja ya kalau untuk masyarakat semuanya, baik itu di Priuk, baik itu di wilayah lain, sebenarnya sama aja. Tetap kesehatannya tetap perlu kita perhatikan gitu, tidak memandang apakah dia preman, apakah dia pengusaha gitu, tetap aja sih. Jadi menurut saya sama aja, semua bisa terkena penyakit dan semua beresiko terhadap penyakit apapun. Sama rata ya sama dok rata ya? Semuanya. Baik itu golongannya menengah ke atas, menengah ke bawah, kalau udah sakit mah sakit aja ya? Ya, tetap aja ketika dia sakit, dia tetap tidak bisa apa-apa, seperti itu ya. Betul ya. Nah Dokter Ayu nih ya, sekarang terkait dengan puskesmas, terutama puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Apa sih pelayanan yang paling menonjol dari puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk? Baik, mungkin kalau selama COVID kan ada perubahan pasti ya, sebelum dan sesudah COVID, apa yang menonjol dari pelayanan puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk? Untuk saat ini, seperti kita ketahui bahwa kita sudah hampir 2 tahun ini bergulat dengan pandemi COVID-19 ya Mbak Fani ya. Jadi selama 2 tahun ini kami memang lebih banyak dan lebih tersita kegiatannya untuk penanggulangan penyakit COVID. Tahun 2020 kita menanggulangi penyakit COVID-nya, baik itu dari pemeriksaannya, tracingnya dan segala macamnya. Tapi tahun 2021 ini kita mulai konsentrasi sesuai dengan instruksi pemerintah, kita melakukan vaksinasi COVID. Dan kita sudah melakukan itu sejak bulan Januari, mulai dari vaksinasi nakes,
kemudian lansia, masyarakat umum, remaja, dan yang sekarang ini kita lagi mengerjakan vaksinasi anak 6-11 tahun. Luar biasa, semangat terus ya dok ya. Dan yang pastinya Sobat Priuk semuanya, kalau kita ngomongin vaksinasi, sekarang yang lagi hype itu adalah vaksinasi usia 6-11 tahun. Nah, kira-kira bagaimana sih prosesnya selama melakukan vaksinasi di Kecamatan Tanjung Priuk? Ini dia videonya. punya cerita. Kita lagi cerita tentang kesehatan nih, dan barusan aja kita bareng-bareng lihat video tentang vaksinasi COVID di Kecamatan Tanjung Priok. Sekarang bersama saya yaitu Dr. Ayu, Katsatpol UKP dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Nih Dr. Ayu, saya penasaran banget nih. Dokter kan tahu ya,
warga di Tanjung Priuk itu hitungannya tuh udah banyak, beranak pinak, pindah migrasi kemana-mana ke Tanjung Priuk nih. Nah, ini kan banyak banget ya Dok penduduknya. Nah, tapi yang saya lihat nih, saya dengar laporannya, Tanjung Priuk itu termasuk salah satu kecamatan yang zona hijaunya itu cepet vaksinasi mungkin ya Dok ya, terkait dengan vaksinasi. Nah, itu apa sih Dok yang sudah dilakukan sama Puskesmas, sama yang lainnya mungkin sehingga cepet banget tuh hijaunya? Alhamdulillah memang dengan penduduk yang sekian banyak, Kecamatan Tanjung Priuk sasarannya banyak banget ya Mbak Fani ya. Kita sudah mencapai kategori hijau dalam pencapaian vaksinasi COVID, yaitu artinya sudah hijau itu artinya 80% sudah ya. Tentunya Puskesmas atau kita dari sisi kesehatan tidak bekerja sendiri. Kita mencapai angka itu tidak bekerja hanya dari orang-orang kesehatan saja gitu. Jadi kita mempunyai 4 pilar yang terdiri dari kecamatan dengan jajarannya dari sampai Pak Lurah, kemudian kader-kadernya, dan kemudian ada juga dari pihak kepolisian, dalam hari ini adalah Polsek Tanjung Priuk dan juga TNI-nya, Koramilnya gitu. Jadi kita saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk dalam pelaksanaan vaksinasi COVID itu. Kita bekerja sama dari sisi Puskesmas, dari kesehatan bertugas untuk pelaksanaannya, penyuntikannya, logistiknya. Tapi dari pilar-pilar yang lain itu memiliki peran dalam sosialisasinya, kemudian dalam menggiring masyarakatnya, mengajak masyarakatnya, kemudian juga dari kepolisian dan TNI juga membantu tenaga kesehatannya, karena kalau mengandalkan tenaga kesehatan dari Puskesmas saja itu sangat-sangat terbatas, karena kita juga masih pelayanan yang lain yang normal seperti itu. Jadi tanpa kolaborasi dari semua pihak, angka hijau tadi itu mungkin kita belum tercapai. Kalau dari nominalnya itu kita sebenarnya DKI itu Tanjung Priuk nomor 1 sih sebenarnya. Waduh, nomor 1. Nominal apanya nih Dok? Nominal orangnya? Angka orangnya, bukan nominal duitnya. Warganya nomor 1 se-DKI. Pantes. Ya baik Dok. Nah, kalau saya mau tahu juga nih Dok ya, inovasinya ada nggak sih selama vaksinasi kemarin? Inovasinya itu apa aja? Mungkin dari tadi tuh vaksinasi kok bisa sih menjemput atau mungkin mengantar atau mungkin ngajak-ngajaknya gimana sih, pakai mikrofon di masjid mungkin atau gimana? Jadi cukup unik ya Mbak Fania. Kita juga melihat bahwa semangat ini bukan hanya dari kita tenaga Puskesmas atau dari kesehatan untuk meworo-woro masyarakat, memberikan penyuluhan, sosialisasi bahwa vaksinasi itu penting, tapi tidak akan sampai masyarakat itu ke tempat penyuntikan tanpa bantuan dari ke pilar-pilar yang lain itu gitu. Inovasi-inovasi yang dikerjakan, yang ditimbulkan gitu dari semua yang berkolaborasi itu sangat-sangat unik. Jadi ada juga yang namanya Angela gitu. Angela ya, luar biasa. Apa sih Angela tuh Dok? Angela itu artinya antar jemput lansia gitu. Oke, karena antar jemput lansia Angela. Kadang-kadang para lansia itu kan susah untuk sampai ke tempat vaksinasi, mungkin karena keterbatasan fisik atau misalnya tempatnya yang agak jauh. Jadi dari PPSU ataupun misalnya Satpol PP menggunakan mobil Satpol PP menjemput mereka para lansia datang ke tempat vaksinasi, kemudian diantar lagi pulang. Nah itu merupakan salah satu inovasi yang tercipta untuk vaksinasi ini. Oke, Angela tadi antar jemput lansia. Ya, ada lagi satu lagi. Apa tuh Dok? Angeli. Angeli, saya jadi pengen joget dengernya tuh. Rahulnya mana Rahulnya? Angeli, Coach Hotahe. Ya, itu maksudnya, bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, kalau Angeli itu artinya antar jemput lingkungan gitu. Antar jemput lingkungan. Maksudnya apa tuh Dok? Nah, kalau Angela tadi kan
menggunakan mobil Satpol PP, kemudian PPSU yang mengajak, itu kan termasuk aparat ya. Nah, kalau Anjeli itu dari masyarakatnya sendiri sering mengingatkan, dari lingkungan yang ada di warganya itu sendiri yang saling mengajak, ayo, baik itu dari ibu kadernya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, mengajak masyarakatnya untuk datang ke tempat vaksinasi dan kemudian memfasilitasinya lagi kembali ke rumahnya. Luar biasa, berarti sebenarnya Tanjung Priuk Brotherhood nih kuat banget ya dok ya? Kuat banget. Brotherhood Bray, Tanjung Priuk Bray, keren memang dok, keren banget. Dan itulah yang menyebabkan vaksinasi jadi hijau ya? Alhamdulillah hijau. Luar biasa, alhamdulillah. Nah dok, satu lagi nih ya, pertanyaan terakhir nih dok. Pertanyaan terakhir sesi ini maksudnya. Kalau tadi dokter ngomong kolaborasi, koordinasi, saya paham nih dok ya, jangankan ini nih per instansi tadi, saya sama teman-teman saya aja kayak punya pala masing-masing, punya ego masing-masing. Menurut dokter Ayu pribadi, apa sih kunci atau apa ya intisari dari kolaborasi dan koordinasi sampai bisa segitu kompaknya? Bukan cuman dari para punggawanya ya, dari lurah, camat, Satpol PP, RT, RW, tapi juga masyarakatnya. Menurut dokter, apa sih yang bisa dokter tangkap dari kolaborasi dan koordinasi tadi? Ya, tujuannya adalah sama ya. Kita semua memiliki tujuan untuk sehat. Nah, jadi kita semua memiliki tujuan untuk supaya kita terhindar dari penyakit COVID. Makanya semuanya berupaya supaya cakupan vaksinasinya bagus seperti itu. Dan dalam kolaborasi kita pun kita selalu berkoordinasi keempat pilarnya, kemudian juga masyarakatnya juga setiap saat. Jadi setiap hari kita selalu berkoordinasi tentang pelaksanaan vaksinasi, tentang lokasi, tentang sasaran yang akan kita vaksinasi. Kemudian setiap minggu kita evaluasi. Jadi kita itu di kecamatan itu ada namanya rapat koordinasi setiap minggu. Di situ hadir baik itu dari sisi kesehatan, baik dari para lurah, TNI dan Polri-nya. Jadi kita mengevaluasi tantangan apa yang kita hadapi dalam seminggu dan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Waduh, itu intens banget berarti komunikasinya ya dok ya? Iya. Itu jadi kunci, tujuan yang sama, komunikasi yang intens luar biasa. Dan dokter Ayu untuk stay di sini dulu karena abis ini saya mau panggil bintang tamu yang kedua. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus merenggangkan otot sejenak, kita merenggangkan otak sejenak. Untuk itu mari kita bernyanyi dan mari kita sambut Home Band Priuk Punya Cerita. Bingkisan kau buku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya cemburu asmara bagai embun pagi yang mengagungkan cinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Bingkisan kau buku bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Betapa nikmatnya
lembutnya di cumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh kerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta indahnya. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta indahnya nikmat bercinta. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta. Oke, terima kasih untuk home band kita, terima kasih untuk Mas Rizky yang ganteng. Oke, dan kita sudah masuk ke sesi berikutnya. Priuk punya cerita. Mantap. Kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu masih dari Puskesmas, tapi kali ini adalah hal yang berbeda. Tadi UKP udah. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan UKM. Apaan sih UKM itu? Untuk itu, mari kita panggilkan Kasatpol UKM Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, Bapak Sumadi. Selamat datang Pak Sumadi, selamat malam Bapak. Selamat malam, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Madi, bagaimana kondisinya hari ini? Kayak mukanya agak tegang Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Madi ya. Oke Pak Madi, perjalanan jauh nih ya. Rumahnya di mana Pak? Pondok Ungu. Pondok Bekasi. Ungu. Oh di Bekasi. Iya. Di sebelah mananya Planet Namek itu Pak? Oh enggak, sekarang banyak tol jadi cepat. Banyak tol jadi cepat ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau Bekasi itu Jawa Barat, kalau DKI itu biasanya Tanjung Priuk Pak yang kena ceng-cengan tuh Pak. Tapi melalui channel ini ya Pak, mudah-mudahan kita bisa gali potensinya Tanjung Priuk ya Pak ya. Iya. Dan saya rasakan enggak itu biasa aja. Apa yang biasa aja Pak? Dan kayaknya saya betah di Priuk. Oke, Bapak udah berapa lama Pak bekerja ya di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk? Di Puskesmasnya udah 29 tahun. 29 Iya. tahun Pak? Dari 2007 di Priuk. Berarti saya harusnya salam sama Bapak nih Pak. Iya, saya belum lahir tuh Pak. Iya. Iya, duluan Bapak kerja di sini. Alhamdulillah. Oke Pak, kita mulai boleh tanya jawab ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, Pak Madi tadi saya sebutkan tentang Kasatpol UKM. Dokter Ayu tadi UKP. Sekarang UKM. Saya baru tahu di Puskesmas tuh dibagi-bagi juga ternyata ya Pak ya. Nah, Kasatpol UKM itu apa? Kemudian tugasnya apa? Monggo Pak Madi. Iya.
Kalau sekarang lebih ke arah apa namanya, kita sebagai penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, puskesmas itu beda kayak rumah sakit, hanya orang datang melayani, mengobati, merehabilitasi. Tapi kalau di puskesmas itu seluruh orang yang ada di lingkup wilayah kerjanya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tanjung Priok itu ada 417.000 jiwa, jadi kalau di kalau di itu 70%-nya itu sehat, 30%-nya sakit. Jadi kita harus menaungin semuanya, jangan sampai yang sakit menularkan atau tambah sakit, yang sehat pun jangan sampai menjadi sakit. Itu tugas utamanya puskesmas. Jadi tugas utamanya puskesmas ya, baik UKP atau UKM, harus menanggung 70% ini biar nggak sakit gitu ya Pak ya? Iya. Dan 30% biar sembuh dari sakitnya ya? Iya. Waduh, ternyata berat ya Pak tugas puskesmas ya Pak ya? Oh tidak, sebetulnya kalau kita kerjakan bersama-sama. Oke. Karena pada dasarnya karyawan puskesmas itu 350 orang, dengan ngopenin, memelihara, memperhatikan segitu banyak orang nggak mungkin. Oke. Jadi alhamdulillah di Kecamatan Tanjung Priok itu dengan Pak Camat kepemimpinan yang hebat itu bisa mengkondisikan semuanya, itu mengkolaborasikan itu dari tingkat kader, RT, RW, kelurahan, kantor kecamatan, polsek, koramil, semuanya menyatu untuk memandirikan, menyehatkan masyarakat Tanjung Priok. Oke Pak, jadi poinnya tadi ternyata masalah kesehatan bukan cuma soal puskesmas tapi juga soal bersama ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini saya mau tanya nih Pak, belakangan ini selain COVID, selain vaksinasi, puskesmas tuh lagi sibuk apa sih Pak? Madi lagi sibuk prioritas program atau kerjaan apa Pak? Iya, kita masih pandemi ya. Masih Pak? Belum Seingat saya berakhir, masih. apalagi ada isu varian Omicron datang gitu ya. Oke. Datang bukannya kita sambut, tapi mari kita cegah bersama-sama, Mari kita jaga sambit, prokesnya. Pak. Iya. Tapi di samping itu manusianya, sumber dayanya itu tetap harus dijaga. Jadi kalau di lingkupnya negara itu angka stunting itu menjadi prioritas dan perhatian. Nah, kita itu pernah menempati 5 besar negara yang terbesar stuntingnya. Tapi sekarang ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting. WHO menargetkan sebetulnya harusnya di bawah 20%. Pak Presiden Jokowi menargetkan nanti tahun 2024 itu 14%. Dan sebetulnya Priok sudah dalam kondisi di bawah itu. Oke. Berarti tadi dengan kata lain prioritasnya masih tentang stunting ya Pak ya? Iya. Oke, Sobat Priok semua, apa sih stunting itu? Udah familiar belum dengar kalimat stunting? Untuk itu, mari kita simak video tentang stunting. Bulan depan Indonesia akan memperingati 75 tahun kemerdekaan. Namun di tahun ini juga ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. Angkanya mencapai 6 juta lebih anak Indonesia yang mengalami. Sama Bank Dunia bekerja sama untuk mengatasi masalah stunting. Diketahui riset dari Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting mencapai 3% dari PDB atau sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Tahun 2021. 4 kelurahan di Kecamatan Tanjung Priok menjadi lokus stunting. 4 kelurahan tersebut yaitu Warakas, Sunter Agung, Sunterjaya, dan Papanggo. Menangani stunting tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan komunikasi, koordinasi, keselarasan program, serta komitmen kerjasama antar semua lintas sektor.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tekankan stunting itu tidak bisa mendadak stunting, nggak bisa. Ujuk-ujuk stunting tuh nggak bisa. Stunting itu adalah Baik, itu dia video tentang stunting. Mudah-mudahan udah mulai agak terbuka pikirannya ya, stunting itu apa. Dan untuk lebih lanjutnya, bersama saya masih ada Bapak Sumadi dan Dr. Ayu. Pak Sumadi adalah Kasatpel UKM dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk dan Dr. Ayu adalah Kasatpel UKP dari Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Saya akan langsung ngobrol lagi bersama Pak Madi dan Dr. Ayu. Nah, sekarang Pak, dari video tadi ya Pak ya, kita bisa menyimak kalau yang namanya stunting itu berarti panjang badan dan tinggi badannya tuh lebih rendah alias pendek. Nah, pendek sama kerdil itu sama atau beda sih Pak? Stunting sama kerdil tuh sama atau beda? Iya, beda. Kalau kerdil ke arah kelainan hormonal itu bawaan dari lahir, kemudian kalau stunting itu kalau penyebab langsungnya itu kurang asupan gizi kronis. Memang itu ibaratnya gagal tumbuh karena kurang asupan gizi kronis itu. Jadi ada dua hal sebetulnya yang itu. Ini makanan nggak nyampe ke dalam tubuh, atau kemudian yang kedua itu masuk dalam tubuh tapi orangnya penyakitan, diare berat, nggak terurus. Nah, tapi sebelum masuk ke ini penyebab langsungnya itu kan sebetulnya ada penyebab enggak langsungnya. Ini kenapa mesti terjadi gitu. Jadi yang pertama ketahanan pangan keluarga itu. Ketahanan pangan keluarga. Ya. Pertama. Kalau memang di rumah nggak ada yang dimakan, bagaimana dia bisa memberikan gizi cukup pada keluarganya gitu. Betul Pak, betul. Tapi kalau di Tanjung Priok kita jamin aman lah. Amin. Pak Lurah selalu mengayomi, memberikan sosial, selalu siap siaga. Kita itu kan meskipun padat penduduknya, tapi jarak antara dan komunikasi itu kan cepat. Nah, terus kemudian pengetahuan keluarga, berhubungan sama pola asuhnya. Oke, baik, ya. baik. Ya. Jadi ini yang nggak sadarin. Nah, kadang-kadang orang itu meremehkan, ya seperti yang terjadi sekarang itu meremehkan ibu-ibu kader adanya posyandu segala macam. Padahal itu penting sekali. Ya, bagaimana tumbuhnya itu bisa terukur, bisa kita deteksi. Ingat ya, itu terjadi itu dari semenjak lahir ya, semenjak dalam kandungan ya, terbentuk janin sampai 2 tahun setelah lahir. Jadi tapi coba perhatikan, kalau ini sampai terjadi, ini akan membawa dampak sampai ke depannya. Nah, kalau ini banyak akan menjadikan dampak ke negara. Jadi itu kalau kita teledor gitu. Jadi orang kaya pun yang pun juga harus diperhatikan manakala itu ya. Kalau orang kesehatan ngomongnya 1000 hari APK ya. Hari pertama kehidupan itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan gitu. Terus kemudian yang berikutnya itu penyebab tak langsungnya kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatannya gitu. Kalau orang yang sudah mengalami diare berat, penyakit lain yang mengganggu nutrisi itu terfasilitasi dengan baik, terutama dan lingkungannya yang memang harus dijaga dan diperhatikan. Dan kita tahu bahwa tidak semua itu tertata dengan baik. Nah, strata sosial kita bermacam-macam gitu. Betul. Jadi itu ya Pak ya, banyak ya Pak penyebabnya, ruwet banget ngomongin stunting tuh, banyak banget ya Pak. Bukan cuman orangnya tapi juga bahkan kesehatan lingkungannya juga berpengaruh ya. Iya, kelihatannya ruwet. Tapi dalam pelaksanaannya semenjak ada Perpres itu semua bidang itu diberi tugas masing-masing oleh Presiden dengan terbentuknya tim penanggulangan stunting. Jadi nanti masyarakat ikutin saja anjuran pemerintah, masing-masing semua bergerak. Jadi dari bagaimana pengendaliannya itu yang penting, yang tadi itu jangan sampai itu terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi itu masalah keduanya. Jadi kita lebih mengarah pengendaliannya, jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau sudah terjadi pun itu sudah puskesmas nanti akan memfasilitasin
KKBN, sosial, kita bersatu padu. Banyak banget. Kalau sama Pak Madi tuh rasanya enak ya. Semua yang ruwet dibilang gampang sama Pak Madi. Mudah-mudahan Pak Madi ini bisa jadi kecerahan buat Tanjung Priok ya Pak ya. Baik, nah sekarang saya mau beralih ke Dokter Ayu. Masih tentang stunting Dokter Ayu. Nah menurut Dokter Ayu atau menurut kesehatan ya dok ya secara medis, stunting tuh bahaya nggak sih? Tadi kan Pak Madi cerita, begini. Kalau untuk masyarakat tuh pada nggak peduli gitu dok. Nah sebetulnya bahayanya seberapa sih stunting ini sama anak-anak mereka? Stunting bahayanya tidak terlihat memang ya, maksudnya anaknya mungkin terlihat baik-baik saja, normal-normal saja, tapi sebenarnya stunting itu memiliki efek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya biasanya yang perawakannya pendek ya, kemudian terjadinya kecerdasan otak yang tidak berkembang baik seperti itu. Itu bisa terlihat pada saat anaknya mulai sekolah, baik itu dari segi IQ-nya, kemudian perkembangan yang lainnya. Kemudian jangka pendeknya lagi, si anak akan gampang sekali untuk terkena penyakit-penyakit infeksi. Kalau kita lihat dari jangka panjang, biasanya yaitu efek dari kecerdasan itu akan menetap sampai anak itu dewasa. Nggak bisa diubah. Kalau udah IQ-nya rendah gara-gara stunting nggak bisa diubah. Kita tidak bisa maksimal untuk mengubahnya gitu, karena kan faktornya banyak juga ya Mbak Fani ya. Kemudian juga efek jangka panjangnya lagi adalah pada ketahanan negara seperti yang tadi Pak Sumari bilang gitu. Kalau misalnya suatu negara dihuni oleh anak-anak yang nantinya tumbuh dalam keadaan stunting, kita bisa bayangkan negara itu akan seperti apa. Nah itulah perlunya dan pentingnya kita mencegah jangan sampai anak-anak kita mengalami stunting. Kemudian jangka panjangnya juga nih efeknya, seseorang yang tadinya dia memiliki riwayat stunting waktu kecil terus terbawa sampai dewasa, biasanya akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kemudian stroke dan lain-lainnya seperti itu. Waduh, berarti memang kalau sekarang stunting besok nggak mungkin langsung sakit ya. Kalau misalnya obat itu kan kalau masyarakat Indonesia ya dok, saya nih. Kalau misalnya nggak langsung ngaruh, saya nggak peduli. Itulah mungkin tantangannya juga ya Pak Madi ya untuk masyarakat kita tuh kayak gitu. Kalau nggak langsung ngaruh ke kita nih langsung nih, nggak banyak yang peduli gitu Pak Madi. Nah untuk di Tanjung Priok sendiri, Bapak Sumari dan Dokter Ayu, apa aja sih program-program atau mungkin inovasi atau mungkin kegiatan yang dikhususkan atau difungsikan untuk menanggulangi stunting Pak Madi? Iya, terima kasih. Ada kalau kita pilih ada pencegahannya, terus kemudian ada penemuannya, pengendaliannya. Nah, kalau pencegahannya itu kan semenjak dari pranikah itu mau nikah saja itu di DKI kan sudah ada peraturan dengan harus sertifikat layak kawin. Ada pemeriksaan, kemudian diedukasi. Terus kemudian kan nanti masa kehamilan harus memeriksakan diri minimal ya, itu 6 kali. Begitu nanti lahir harus ASI eksklusif ya, jangan lupa gitu. Jadi selama 6 bulan kasih apa-apa. Terus kemudian tumbuh itu selama 2 tahun, jangan lupa selalu dipantau setiap bulannya. Di mana tuh Pak? Di Posyandu. Kalau kita kan di Priok itu ada 146 posyandu. 146 posyandu Pak, sekecamatan siap ini ya. Melayani. Masa pandemi ini aja kita masih berjalan dengan prokes yang ketat gitu. Terus kemudian kalau penemuannya itu dengan adanya posyandu itu masyarakat kita termonitor dengan baik ya, termonitor dengan baik. Nah, itulah kemudian menjadi dasar kita menemukan kalau sudah yang terlanjur dapat. Ingat kalau di stunting itu kan pengukurannya sampai 5 tahun ya, balita 5 tahun itu. Nah, kalau nanti ditemukan dalam penanganan khusus ada tim ahli gizi kita punya 12 ahli gizi di kecamatan. Jadi rujukan ke rumah sakit dekat, nanti akan mendapat penanganan dengan khusus. Jadi itu. Baik. Ya, itu tadi adalah penanggulangan, pencegahan ya Pak ya, lebih arah ke pencegahan stuntingnya. Iya. Oke, Dokter Ayu ada tambahan?
Mungkin pesan ya buat ibu-ibu yang akan menjadi ibu juga, bahwa yang akan menjadi ibu ya, Dok. Baik itu yang baru berencana menjadi ibu ya, Mbak Fani ya. Ya, amin. Bahwa stunting ini sangat penting sekali kita cegah, karena periode emasnya pencegahan stunting itu ada di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan sampai usia anak 2 tahun. Jadi kita bisa terapinya di situ. Gitu. Kita bisa mencegahnya di dalam waktu 2 tahun kehidupannya anak, 1000 tahun tapi sampai usia 2 tahun gitu. 1000 hari ya. 1000 hari, 1000 tahun lagu dong, Dok. 1000 tahun malah lama ya, kayak lagu. Jadi kalau misalnya sudah lewat anak 2 tahun, kita dengan sekuat tenaga untuk mencegah stunting dan mencegah efek yang ditimbulkan dari stunting, itu pekerjaannya seperti menjadi sia-sia dan berat sekali gitu. Jadi saya titip pesan bahwa ayo sama-sama kita perhatikan anak-anak kita di rumah. Baik, itu pesan buat ibu-ibu orang Tanjung Priuk dan seluruh Indonesia tepatnya. Ayo kita perhatikan anak-anak di rumah. Pak Madi, satu lagi Pak. Tadi yang berjibaku tuh ya, ada dari kesehatan tentu saja untuk stunting ini. Kemudian dari lintas sektoral tadi Bapak cerita ya Pak. Nah ada lagi nggak sih Pak mungkin pihak-pihak lain yang membantu untuk stunting ini Pak? Iya, karena ini menjadi fokus dan komitmen nasional itu semua tergerak ya. Yang lebih hebatnya lagi di Tanjung Priok ini kita sangat terbantu oleh karena kepemimpinan Pak Lurah sama Pak Camat itu dengan CSR-nya juga ikut masuk. Jadi CSR, dari sarana prasaranya, alatnya, kemudian edukasi masyarakat dibiayain gitu. Itu dibantu. Jadi kita dapat namanya biasa CSR ya, dari Indonesia Power yang memproduksi PLN itu, dari Astra Internasional, dari Toyota. Jadi masyarakat Priok lumayan semuanya terfasilitasi dengan baik. Baik, jadi ternyata ada pihak swasta juga ya Pak ya yang ikut campur tangan aktif dalam kegiatan penanggulangan stunting ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Madi atas jawabannya dan Dokter Ayu. Tapi Pak Madi dan Dokter Ayu jangan kemana-mana dulu, karena habis ini saya punya games buat Bapak dan Dokter. Ya, para sobat-sobat Tanjung Priok, memang kalau udah ngomongin kesehatan tuh nggak ada habisnya. Nah makanya coba dong spill dong, kira-kira mau ngebahas apa lagi sih untuk tema-tema berikutnya? Langsung aja tulis di komen, jangan lupa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya biar yang ngerasain manfaatnya bukan ente doang, tapi semuanya. Oke, saya coba mau sapa lagi, Priok punya cerita. Cerita ini nih, oke, Pak Madi dan Dokter Ayu, saya punya games kecil-kecilan aja. Ini mudah-mudahan saya bisa lebih kenal dengan dokter dan Pak Madi. Ini adalah gamesnya namanya Jawab Cepat. Siapa duluan Dok? Jadi berebutan nih, siapa duluan? Yang lebih tua dulu ya, hormat Pak Madi. Oke, kita mulai dari Pak Madi. Pak Madi, jadi ini adalah namanya games cepet-cepetan. Bukan cepet-cepetan ya, jawab cepat. Jadi saya akan ngasih 2 pernyataan, 2 kalimat, 2 kata deng. Nanti Pak Madi nggak boleh mikir, Pak Madi harus bisa langsung jawab. Siap Pak Madi? Siap. Tarik nafas. Enggak ya Pak, nggak perlu ya. Oke, kita mulai. Coba kamera langsung shoot ke Pak Madi nih, biar tahu ekspresinya gimana ya. Oke, Bapak Sumadi. Ya. Langsung jawab ya Pak. Sendiri atau ramai-ramai? Ramai-ramai. Alasannya apa Pak? Oh, lebih mudah. Oke, ramai lebih mudah. Yang kedua Pak, dilayani atau melayani? Melayani. Waduh, kayaknya istri Pak Madi beruntung banget nggak sih Pak? Pak, nyari yang kayak Bapak seumuran saya di mana Pak? Sudah bawaan, jadi 29 tahun kerja di puskesmas. Oh, Masya Allah, hebat ya Pak ya. Jadi kalau di puskesmas melayani terus sampai kebawa ke rumah ya Pak? Oh mantap. Lanjut nih Pak, lebih atau cukup? Lebih. Kenapa Pak? Iya, itu lebih baik.
Lebih itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi apapun yang kita lakukan, ya usahakan semaksimal mungkin itu. Ini yang dicari sama semua perempuan, Pak. Sukanya yang lebih-lebih, Pak. Oh. Kalau yang cukup biasanya kita nggak pernah cukup, Pak. Terakhir, Pak. Bapak harus jawab dengan cepat ya, Pak. Kumisan atau jenggotan, Pak? Kumisan. Kumisan ya. Kumisan. Oke teman-teman, mungkin sobat-sobat Priuk kalau mau ngelihat Pak Madi di Instagram Puskesmas ada. Harus lihat Pak Madi tanpa masker. Kumisan atau jenggotan ya. Oke, terima kasih Bapak Sumadi. Iya, sama-sama. Semua terjawab dengan baik. Tepuk tangan dulu dong. Dokter Ayu siap? Oke. Jangan susah-susah ya. Enggak susah-susah ya, Dok. Siap ya, Dok? Dirubah atau merubah? Merubah. Wow, merubah ya, Dok ya. Jadi dominan banget ya, Dok ya. Kalau kita bisa merubah, kenapa kita harus dirubah? Waduh, memang ini baru alpha girl nih, keren. Lanjut, Dok. Diperintah atau memerintah? Memerintah. Lagi-lagi alpha girl. Kenapa tuh, Dok? Lebih suka memerintah? Kita harus mengkondisikan yang pasti memerintahnya ke arah yang lebih baik ya. Kalau misalnya kita diperintah, kalau tidak sesuai dengan hati, kayaknya nggak enak. Oke, luar biasa. Jadi lebih suka memerintah ya, Dok ya. Kalau di antara dua pilihan itu, diberikan atau memberikan? Memberikan. Wah, ini kayak saya ngomong sama dua orang angel nih ya. Kenapa memberikan, Dok? Enak juga dikasih gitu, Dok. Karena ketika kita memberikan bukan berarti ada yang hilang dalam diri kita, tapi justru itu kita akan mendapatkan lebih balasannya. Saya jadi baper, bagus banget. Nah ini pertanyaannya dokter banget nih, siap-siap. Di swab atau disuntik? Disuntik. Disuntik, emang di swab kenapa, Dok? Kalau sana di swab berarti kita punya gejala, kita punya kontak dengan orang yang terjangkit. Kalau kita disuntik ya kita tujuannya supaya kita tidak usah di swab nantinya. Oke, jadi maksudnya disuntik vaksin ya, Dok ya? Iya dong. Luar biasa. Itu hebat banget bintang tamu kita pada malam hari ini. Tapi sebelum berakhir, saya mau sekali lagi nih banyak mintanya nih saya nih. Saya mau Dokter Ayu dan Pak Madi menyiapkan satu quotes untuk pada sobat Priuk semuanya. Quotes yang kira-kira bisa kita kenang gitu sebagai episode pertama nih, Dok. Ini episode pertama kita, Pak. Oke, quotes mungkin tentang kesehatan ya, Bapak dan Dokter. Siapa duluan? Pak Madi lagi. Iya, terima Tolong kasih. sebentar Pak, musik coba dengan yang alunan-alunan sedih gitu, biar meresap. Nggak perlu ya. Tema kita stunting hari ini dan itu menjadi hal pokok untuk membentukkan manusia Indonesia yang berdaya saing. Jadi jangan lupa kunjungin posyandu setiap bulannya. Konsultasi sama petugas yang ada dan kita berharap ini bisa menular semua orang di lingkungan kita sehingga terjaga jangan sampai ada stunting di lingkungan kita. Baik, itu dari Pak Madi. Jangan lupa ke posyandu setiap bulan ya. Dan dari Dokter Ayu, silakan Dok. Sehat, harta itu adalah bukanlah emas, perak, tapi harta yang sejati adalah kesehatan. Karena sekarang zamannya pandemi, ayo kita semua mendapatkan vaksinasi COVID, dan bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID, jangan lupa protokol kesehatannya tetap harus dijalankan. Oke, itu dia. Tepuk tangan ya. Oh, berarti saya baru mau nanya Dokter Ayu, ini udah selesai, udah 80% tadi ya vaksinasinya. Nggak boleh nih lepas masker nih? Jangan dulu, jangan dulu dong. Ya. Belum ya? Belum, karena kita tujuannya vaksin adalah untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus COVID, tapi kita juga bermaksud untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, caranya melindungi orang-orang di sekitar kita adalah itu dengan menjalankan, menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai kitanya kebal, tapi kita menjadi agen penular untuk orang-orang yang belum divaksin di sekitar kita. Oke, luar biasa. Hey warga Tanjung Priuk, hey ya. Jangan sampai kalian kulihat kalian lepas masker keliling-keliling. Jadi agen gas oke, jadi agen penyakit no banget deh. Jadi terus terapkan protokol kesehatannya. Begitu ya Dokter Ayu ya? Ya. Begitu ya Pak Madi ya? Baik, terima kasih sekali lagi untuk datang dan menyemarakan episode pertama dari Priuk Punya Cerita.
Keren banget, terima kasih. Dan untuk sobat-sobat Priuk semuanya, tadi kita sudah menyaksikan rangkaian acara dari seluruh rangkaian acara di episode pertama Priuk Punya Cerita ini. Itu dia acara Priuk Punya Cerita di episode pertama, yaitu tentang puskesmas dan kesehatan. Dan jangan lupa, sekali lagi, spill dong maunya apa untuk kita bahas di acara berikutnya, episode 2, 3, 4. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, biar tim-tim ini tuh pada semangat bikin konten yang lain. Dan sebar video sebanyak-banyaknya untuk menyebar banyak kebaikan di Priuk Punya Cerita. Baik, terima kasih. Saya undur diri dari acara Priuk Punya Cerita. Dan untuk penutup kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengar dendangan lagu dari tim Home Band Priuk Punya Cerita dengan Mas Dewa di sini. Teng, 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 teng. Dan juga si ganteng Rizky. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cinta yang abadi selamanya. Hey, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya. Hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang di tentang manis cinta. Tentu saja kan ku balas